Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib Mafta Lutfi, mahasiswa doktoral S3 Pendidikan Agama Islam, pasca sarjana UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Hermeneutika Al-Quran dan Hadis Tarbawi yang diampu oleh Profesor Adang Kuswaya. Dengan materi temanya adalah rekonstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis hermeneutika Muhammad Argun dalam penguatan moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mempelajari materi pada hari ini dengan judul rekonstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam basis hermeneutika Muhammad Argun dalam penguatan moderasi beragama, transformasi dari nalar tekstual menuju nalar kritis dan inklusif. Sama saya, Sohib Nita. Yaitu latar belakang masalah dan masalah utamanya. Di sini adalah peran strategis PAI. Pendidikan agama Islam bukan sekedar menjadi mata pelajaran untuk mendapatkan nilai, melainkan sebagai instrumen penting untuk membentuk pola pikir dan sikap siswa. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, PAI memegang tanggung jawab besar untuk membangun kesadaran bersama yang inklusif dan relevan dengan realitas sosial. Tujuannya untuk membentuk karakter yang lebih terbuka, toleran, dan menghargai keberagamaan. Kemudian terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu idealnya PAI itu adalah inklusif, tapi realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Penjelasannya cenderung tekstual. Praktik PAI ini masih cenderung bersifat tekstual dan normatif, dan metodenya masih pasif. Siswa lebih banyak diarahkan untuk hanya mencatat, menghafal, dan menerima informasi tanpa daya kritis. Kemudian nalar yang tertutup. Nah, kondisi ini mencerminkan nalar tertutup, yaitu cara berpikir yang menganggap pemahaman keagamaan sudah selesai dan tidak perlu dikaji ulang lagi. Kemudian stagnasi tantangan, potensi bahaya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, akan dampak panjang yang mengkhawatirkan, yaitu kebenaran yang sudah final atau mutlak. Materi agama sering disampaikan sebagai kebenaran yang mutlak, yang sudah final, tidak perlu adanya ruang ijtihad, dialog, refleksi, maupun eksplorasi pemahaman lain. Sikap yang eksklusif ini berakibat pemahaman yang sempit dan kaku. Perbedaan sering dipandang sebagai penyimpangan. Hal ini berpotensi melahirkan sikap merasa paling benar dan tidak menghargai keberagaman. Kemudian fenomena pembelajaran satu arah, yaitu metode di mana didominasi guru sebagai pusat utama otoritas pengetahuan, sementara peserta didik lebih banyak diarahkan hanya untuk mencatat, menghafal, dan menerima informasi secara pasif. Akibatnya siswa tidak terbiasa melihat bahwa teks keagamaan sebenarnya bisa dipahami melalui berbagai pendekatan dan perspektif. Kemudian dogmatisme, kebenaran final yang tidak boleh dipertanyakan lagi. Jadi di sini inilah yang dianggap Muhammad Argun sebagai bentuk nalar tertutup, di mana pemahaman agama dianggap sudah selesai dan tidak perlu dikaji ulang. Terus contoh kasusnya adalah penafsiran tunggal surat Al-Maidah ayat 51 yang pernah pilar di Pilkada Jakarta. Di sini contoh konkret diangkat bahwa dijelaskan hanya sebagai larangan mutlak untuk memilih pemimpin non-muslim. Padahal di sini ada konteks asbabun nuzulnya. Terus ada keberagaman tafsir, adanya berbagai pendapat dari kalangan ulama yang tidak diperkenalkan oleh guru kepada siswa. Tanpa kedua hal di atas, yaitu asbabun nuzul dan keberagaman tafsir, siswa hanya menerima pemahaman tersebut secara bulat-bulat sebagai satu arah kebenaran yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Padahal kita juga belum tentu yakin bahwa pemahaman apa yang dipahami oleh guru tersebut sudah benar. Kemudian dampak dari keterbatasan berpikir kritis. Yang pertama, yaitu adalah pemahaman yang sempit, minim keragaman tafsir. Dampak pertama adalah terbatasnya pandangan peserta didik, karena hanya diajarkan satu tafsir saja.
Mereka tidak terbiasa memahami bahwa teks keagamaan sebenarnya bisa ditafsirkan melalui banyak perspektif. Akibatnya apa? Pemahamannya hanya menjadi sempit, kaku, dan tidak dinamis. Kemudian, resistensi terhadap perbedaan eh, pandangan yang menyimpang. Ketika pemahaman sudah kaku, cara pandang terhadap orang lain pun berubah. Perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai kekayaan intelektual, melainkan dianggap sebagai penyimpangan. Kemudian, adanya ancaman intoleransi, resiko radikalisasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa melahirkan sikap eksklusivisme dan perasaan paling benar sendiri tanpa kemampuan refleksi kritis. Risiko ini muncul menjadi bibit-bibit radikalisme dan intoleran yang lebih tinggi. Hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan utama pembelajaran agama Islam. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, kita di sini akan mengenal lebih dalam siapa itu Arkon. Muhammad Arkon adalah seorang pemikir besar yang menawarkan konsep uh, kritik nalar, Islam. Penting untuk ditekankan kepada audiens bahwa kritik di sini bukan berarti mencela atau mencari kesalahan agama. Sebaliknya, Arkon mengajak umat Islam untuk meninjau kembali bagaimana cara kita memahami ajaran agama kita. Bagaimana mencari agama kita yang agar lebih kritis dan terbuka. Kemudian, kritik nalar Islam membongkar konstruksi pemikiran dari Arkon, konstruksi manusia. Arkon sendiri di sini itu menjelaskan bahwa banyak pemahaman keagamaan yang kita anggap suci atau absolut sebenarnya adalah hasil bentukan atau konstruksi historis manusia. Jadi, menurutnya bukan merusak agama, tapi tujuannya bukan menghancurkan iman, yaitu tapi membedakan mana yang benar-benar wahyu Tuhan dan mana yang merupakan hasil pemikiran manusia di masa lalu. Kemudian, dia juga melawan kebenaran yang absolut. Arkon ingin membongkar cara berpikir yang menganggap sebuah tafsir sudah final dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Kemudian, relevansi memahami teks secara dinamis. Nah, mengapa pemikiran Arkon ini sangat relevan untuk PAI? Metodologi ilmiah Arkon ini memberikan alat atau metode untuk memahami teks keagamaan tidak secara kaku, atau melainkan secara dinamis dan kontekstual. Sesuai zaman dengan pendekatan ini, makna teks dipahami dengan mempertimbangkan dimensi sejarah, sosial, budaya. Ini membantu PAI agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan yang modern saat ini. Kemudian, 3 konsep suci hermeneutika menurut Arkon. Yang pertama adalah kritik nalar Islam. Seperti ilustrasi roda dalam gambar ini, roda gigi ini, banyak pemikiran kita saat ini adalah konstruksi yang sudah mapan, yang sudah terbentuk sejak lama. Kita perlu melakukan pengujian kembali. Artinya apa? Kita tidak hanya menerima pemikiran yang sudah dianggap final, tapi berani menguji apakah pemikiran tersebut masih relevan atau sebenarnya hanyalah hasil budaya masa lalu. Kemudian the unthought atau yang tak terpikirkan atau makna yang tersembunyi. Nah, ilustrasi buku yang terbuka di sini menunjukkan bahwa di balik tradisi dan tafsir yang ada terdapat makna tersembunyi. Banyak tafsir yang diabaikan oleh tradisi selama berabad-abad. Konsep ini mengajak kita untuk menggali kemungkinan makna baru yang selama ini tak terpikirkan atau sengaja disembunyikan agar pemahaman kita terhadap agama menjadi lebih kaya. Kemudian hermeneutika historis. Hermeneutika historis atau dimensi saat teks hadir. Ilustrasi lingkaran menunjukkan bahwa teks tidak berdiri sendiri, melainkan dikelilingi oleh dimensi sejarah, sosial, dan budaya. Memahami teks tidak boleh dilepaskan dari saat teks hadir. Kita harus melihat bagaimana kondisi sosial dan budaya saat itu mempengaruhi lahirnya sebuah ayat atau tafsir, sehingga kita tidak terjebak pada pemahaman yang kaku di masa sekarang. Kemudian analisis PAI dalam perspektif nalar tertutup. Nalar tertutup atau cloud region atau
absolutasi tafsir manusia. Penjelasannya adalah dalam praktik di kelas, guru itu sering menyampaikan materi sebagai kebenaran yang final dan tidak perlu dikaji ulang. Nalar tertutup ini terjadi ketika produk tafsir manusia yang sebenarnya dipengaruhi sejarah diperlakukan seolah-olah setara dengan kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Akibatnya apa? Siswa hanya menerima secara pasif tanpa proses refleksi secara kritis. Kemudian ketiadaan outlook atau yang tak terpikirkan. Jadi pembelajaran satu arah menyebabkan tidak adanya ruang untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan makna dari teks keagamaan. Karena hanya ada satu sudut pandang yang dikenakan. Aspek atau gagasan alternatif menjadi hilang. Siswa tidak diberikan perbandingan mazhab atau perspektif alternatif. Kemudian historis atau mengabaikan konteks sejarah ahistoris. Dimensi sejarah seringkali diabaikan dalam pembelajaran, sehingga tafsir tentu dianggap sebagai kebenaran tunggal yang berlaku selamanya tanpa melihat konteksnya. Setiap tafsir sebenarnya lahir dari latar belakang sejarah dan sosial tertentu. Namun di kelas, peserta didik hanya menerima hasil akhirnya saja, tanpa diperkenalkan proses bagaimana tafsir itu terbentuk. Kemudian, strategi konstruksi materi ajar. Pada tahap ini, kita melakukan perubahan pada apa yang diajarkan pada siswa agar tidak lagi kaku. Yaitu pertama adalah multitafsir, menyampaikan ragam pendapat. Seperti yang terlihat dalam gambar, buku dengan banyak anak panah ke berbagai tokoh. Materi PAI tidak boleh lagi hanya mengandalkan satu rujukan saja. Kita harus memperkenalkan berbagai pendapat ulama dalam topik bahasan. Kemudian pendekatan kontekstual, yaitu sejarah dan relevansinya. Gambar lingkaran menunjukkan hubungan antara sejarah turunnya ayat dengan tantangan zaman modern. Ayat tidak boleh dilepaskan dari sejarahnya atau asbabun nuzulnya. Jadi guru perlu menjelaskan mengapa sebuah ayat turun di masa lalu dan bagaimana nilai-nilainya masih tetap relevan di masa sekarang. Tujuan akhir yaitu menjadi murid yang wasatiyah. Visual timbangan dari orang-orang yang bersalaman menunjukkan harmonisasi. Tujuan besarnya adalah siswa memahami bahwa perbedaan pendapat itulah rahmat, bukan penyimpangan. Kemudian, strategi rekonstruksi, metode, dan interaksi. Yang pertama adalah pembelajaran dialogis, yaitu mengubah ruang kelas yang tadinya hanya menjadi tempat guru berceramah menjadi ruang diskusi yang aktif. Kita perlu mengubah pola interaksi. Pembelajaran tidak boleh lagi hanya berlangsung pada satu arah. Kemudian diskusi multi-perspektif atau melatih logika. Gunanya untuk melatih logika, yaitu mengajak siswa untuk membandingkan berbagai pandangan atau madhab yang secara objektif. Siswa tidak boleh lagi hanya mengenal satu sudut pandang saja. Ini adalah cara konkret untuk menghadirkan aspek atau gagasan yang selama ini diabaikan dalam pembelajaran tradisional. Kemudian analisis kasus, masalah sosial kenyataan yang ada di sekitar, yaitu agama dalam realitas. Menghubungkan dalil agama dengan masalah sosial yang nyata, seperti bagaimana berinteraksi dengan pemeluk agama lain di lingkungan sekitar. Kemudian implementasi melalui praktik sosial. Yang pertama adalah proyek lintas agama. Nah, di sini terlihat dalam gambar bahwa interaksi membangun kebersamaan, simbol moderasi beragama. Kemudian adanya dialog budaya, Islam dalam bingkai keindonesiaan, yaitu berupa wasatiyah. Konteks budaya lokal bahwa memperkenalkan siswa pada budaya yang ada di sekitarnya. Kemudian output menjadi sikap hidup. Berarti wasatiyah ini atau moderasi menjadi way of life atau menjadi pandangan hidup dari siswa dalam berjalan bersama dengan simbol moderasi beragama. Ini adalah menjadi tujuan akhirnya. Kemudian kesimpulan dan penutup, akar masalahnya adalah dominasi nalar yang tertutup. Jadi kita harus menyadari bahwa PAI saat ini adalah didominasi dengan nalar tertutup. Ketika materi sudah dianggap final, maka siswa banyak yang diminta untuk cukup mencatat. Kemudian solusinya apa?
Jika ditelaah dengan hermeneutika Agron, gambar tengah menunjukkan sosok Muhammad Agron menggunakan pengeras suara. Agron hadir sebagai solusi untuk meruntuhkan dinding kaku tersebut dengan menggunakan titik nalar, konsep optaut, dan dimensi historis. Kita membuka kembali ruang interpretasi yang lebih segar dan dinamis, relevan dengan zaman. Kemudian harapannya di masa depan yakni menjadi sikap hidup yang lebih inklusif bagi para peserta didik. Terima kasih.